Di dalam Doraemon Stand By Me yang kedua, Nobita itu ditunjukkan berhasil menikahi Shizuka. Padahal, kalau kita perhatikan, Nobita yang awal, yaitu sebelum kedatangan Doraemon, dibandingkan dengan Nobita yang baru, yaitu setelah kedatangan Doraemon, sebenarnya itu masih sama aja. Dia masih tetap pemalas, tetap lemah, dan tetap nggak berguna kayak biasanya. Yang artinya, kedatangan Doraemon itu sama sekali nggak merubah diri Nobita. Tapi kalau kayak gitu, terus kenapa kok jodohnya bisa berubah? Nah, dari pertanyaan itulah lahir sebuah teori yang mengatakan bahwa Shizuka seharusnya udah mati. Dikarenakan Shizukanya itu mati, maka Nobita terpaksa menikahi Jaiko karena nggak ada orang lain yang bisa dia nikahi. Teori ini berawal dari salah satu adegan di film Stand By Me Doraemon yang pertama. Tepatnya itu adalah adegan saat Shizuka mendaki ke gunung salju. Dan singkat cerita, Shizukanya itu pingsan. Menurut teori ini, di dalam universe Doraemon itu ada dua timeline. Ini adalah timeline yang pertama, di mana Doraemon nggak pernah datang ke dalam kehidupan Nobita. Di sini Nobita itu lahir, tumbuh, memendam rasa suka ke Shizuka, sampai suatu saat Nobita itu diajakin pendakian. Tapi karena Nobita lagi sakit, akhirnya dia nggak ikut. Dan suatu ketika, Shizukanya itu terpisah dari rombongan dan akhirnya dia pingsan. Dia akhirnya kedinginan di sana dan dia mati sendirian. Beberapa tahun kemudian, Nobita menikah sama Jaiko. Nobita dan Jaiko akhirnya punya anak. Tapi karena kecerobohan Nobita, akhirnya keluarga mereka itu terlilit hutang, bangkrut, dan akhirnya Nobita mati pas sudah tua. Abis itu, anak-anak Nobita harus menanggung hutang milik Nobita. Sampai suatu ketika, tiba giliran Sewashi yang harus membayar hutang Nobita. Untuk mengatasi hutang ini, Sewashi memutuskan untuk mengirimkan Doraemon ke dunia masa lalu. Menurut teorinya, itulah yang terjadi di timeline yang pertama. Gara-gara Doraemon datang ke masa lalu, akhirnya lahir sebuah timeline baru. Di timeline yang kedua ini, Nobita itu jadi berteman dengan Doraemon. Suatu ketika, Nobita dan Doraemon itu mengintip ke dunia masa depan. Di sanalah, Nobita kecil melihat kalau Shizuka itu pingsan di tengah gunung salju. Nobita kecil akhirnya nekat untuk menggunakan mesin waktu Doraemon, menyamar menjadi versi dewasa dari dirinya sendiri, dan akhirnya dia menolong Shizuka. Hal inilah yang membedakan timeline pertama dan juga timeline kedua. Di timeline yang pertama, sosok bernama Doraemon itu nggak pernah ada sejak awal. Jadinya, Nobita kecil nggak akan pernah bisa menggunakan mesin waktu untuk menolong Shizuka yang lagi pingsan. Sedangkan di timeline yang kedua, mesin waktunya itu ada di sana. Dan karena itulah Nobita bisa nolong. Berkat pertolongan dari Nobita inilah, akhirnya Shizuka itu menjadi selamat. Sampai suatu ketika nanti, Nobita akan menikah dengan Shizuka. Teorinya kayak gitu. Menurut teori ini, ada atau enggaknya Doraemon sebenarnya itu nggak berpengaruh terhadap takdir ini. Nobita itu akan menikah dengan Shizuka. Itulah takdir yang akan dia jalani. Tapi karena di timeline yang pertama, Shizukanya itu keburu mati, maka Nobita nggak punya pilihan lain selain menikah dengan orang yang lain. Dan kebetulan orang itu adalah Jaiko. Sekarang, yang menjadi pertanyaan itu adalah, apakah teori ini memang benar? Sebenarnya, sekitar 3 tahun yang lalu, gue juga udah sempat ngebikin video soal topik ini. Tapi pada waktu itu, videonya itu nggak berdasarkan riset sama sekali. Waktu itu gue cuma ngomongin aja apa yang gue inget. Karena sebenarnya, ini bukanlah teori yang baru. Teori ini udah ada sejak lama banget, yaitu sekitar tahun 2014. Teori ini muncul bertepatan dengan perilisan awal film Stand By Me yang pertama. Di platform 2 Channel, gue pernah ikut andil untuk membahas teori yang satu ini. Kesalahan fatal dari teori ini adalah Shizuka itu nggak pernah pingsan di gunung salju. Adegan yang sekarang lagi kalian lihat ini sebenarnya itu nggak pernah ada di cerita aslinya. Adegan ini cuman muncul di film Stand By Me yang pertama doang.
Cerita soal Shizuka naik gunung ini diadaptasi dari salah satu chapter dalam komik asli Doraemon yang ditulis langsung oleh Fujiko Sensei. Pertama kali diterbitkan dalam majalah Shogaku Roku Nensei, edisi Oktober tahun 1978, dengan judul Ju Yonengo Buji Shizuchan to Kekkon. Cerita ini kemudian diadaptasi ke dalam Tentomushi Comic di volume yang ke-20 dengan judul yang sama sekali berbeda, yaitu Yukiyama no Romance. Kalau kita melihat cerita asli di komiknya, di sana Shizuka itu nggak pernah pingsan. Dia itu hanya mendaki gunung, terpisah dari rombongannya, dan abis itu dia didatangi oleh Nobita. Tapi di sini, Nobita itu cuma jadi beban. Sok-sokan mau bantuin padahal dia nggak kuat. Sok-sokan bikin api kayak manusia purba padahal ada korek. Bawa makanan kaleng tapi nggak bawa air panas. Dan masih banyak lagi ulah Nobita yang lainnya. Pokoknya di dalam cerita ini, Nobita itu beban banget. Bisa dibilang, kedatangan Nobita ini bukannya bantuin Shizuka, malah cuma nyusahin. Di tahap ini, ceritanya masih sama persis kayak apa yang kita lihat di Stand By Me. Tapi di bagian endingnya, mereka itu pulang pas badai udah reda. Dan bisa kita lihat, Shizukanya itu sama sekali nggak pingsan. Justru lagi-lagi, malah Nobita yang nyusahin. Dia itu kepleset dan jatuh ke salju. Abis itu Shizuka ketemu sama rombongan yang tadi sempat terpisah. Sedangkan Nobita yang cuma jadi beban dijemput sama Doraemon. Dan ya udah, akhirnya mereka semua pulang dengan selamat. Gak ada satupun orang yang pingsan di dalam cerita ini. Jadi berdasarkan cerita asli inilah bisa disimpulkan bahwa Shizuka nggak mati di gunung salju. Soalnya, inti dari teori yang kita bahas tadi itu adalah Shizukanya itu pingsan, abis itu mati kedinginan. Masalahnya, dalam cerita asli, Shizuka itu nggak pernah pingsan. Terus gimana ceritanya Shizuka bisa mati kedinginan, sedangkan dia pingsan aja enggak? Dan selain itu, kalau kita melihat teorinya baik-baik, katanya peran Nobita itu sangat besar. Katanya kedatangan Nobita lah yang akan menyelamatkan Shizuka dari takdir kematian. Padahal kalau kita lihat cerita aslinya, justru kedatangan Nobita lah yang bikin Shizuka tambah sengsara. Bukannya bantuin, Nobita itu malah cuma nyusahin doang. Sebenarnya, teori ini memang sangat menarik. Masuk akal, buktinya ada, dan yang paling penting, teori ini bisa menjawab salah satu pertanyaan terbesar di Doraemon. Masalahnya, teori ini sama sekali nggak punya dasar. Karena hal itulah, teori Shizuka mati di gunung salju ini sama sekali nggak konsisten sama cerita aslinya. Dengan kata lain, teori ini cuman mengada-ada. Atau kalau mau lebih longgar, sebenarnya mungkin bisa kita bilang kayak gini. Teori ini masuk akal kalau kerangka cerita yang digunakan adalah film Stand By Me doang. Tapi di luar jalan cerita Stand By Me Doraemon, teori ini sama sekali nggak punya dasar.